Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Fitrianti Sanapa bersama dengan rekan saya Tita Gracia Aprilia. Di sini kami akan memaparkan video pembelajaran yang telah kami buat. Disimak ya. Nah, di sini kami akan membuat sebuah video pembelajaran melalui media audiovisual YouTube. Seperti yang kita ketahui bahwasanya aplikasi ini telah digunakan oleh berbagai kalangan, baik itu dari segi hiburan maupun segi pendidikan. Nah, di sini kami akan memanfaatkannya sebagai salah satu video pembelajaran materi puisi dalam pelajaran bahasa Indonesia di kelas SMA. Nah, kira-kira apa saja sih langkah-langkah dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat video pembelajaran dari materi tersebut? Langkah-langkah yang perlu diperhatikan yakni yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran dan materi yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua ialah menyunting video dengan audio visual yang menarik dan informatif. Kemudian yang ketiga ialah meninjau ulang dan mengevaluasi. Nah, setelah kita menentukan langkah-langkah yang telah disebutkan tadi, maka hal yang selanjutnya perlu dilakukan ialah menentukan bahan-bahan. Adapun bahan-bahan yang dipakai ialah tentunya gadget. Gadget ini seperti laptop, handphone maupun komputer. Kemudian bahan yang kedua ialah aplikasi. Aplikasi ini tentunya ialah yang digunakan untuk menyunting atau mengedit video pembelajaran yang akan dipakai nanti. Setelah menentukan berbagai cara pembuatannya tadi, nah tentunya di sini kita ketahui bahwasannya video pembelajaran yang dibuat dengan media aplikasi yang digunakan tentunya memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Nah, adapun analisis SWOT-nya itu akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya. Silakan disimak dengan baik ya. Baiklah, selanjutnya itu ada analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Yang pertama, strength, atau bisa disebut sebagai kelebihan. Yang pertama, video interaktif membuat pembelajaran lebih menarik. Yang kedua, memungkinkan akses global ke materi pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan audiovisual membuat siswa lebih memahami materi dengan mudah. Yang kedua itu ada poin weakness, atau kelemahan. Nah, kelemahan video pembelajaran ini yang pertama, siswa kesulitan mengakses video. Lalu, kelemahan yang kedua, durasi yang terlalu lama membuat siswa merasa bosan akan pembelajaran yang diberikan. Poin selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, berkolaborasi dengan sekolah untuk meningkatkan integrasi kurikulum. Yang kedua, mengembangkan produksi video untuk meningkatkan kualitas. Lalu, poin terakhir yaitu ada threats atau ancaman. Yang pertama, ada kebijakan YouTube dapat membatasi distribusi konten. Yang kedua, persaingan konten yang serupa dapat membuat konsentrasi siswa terhalang atau terganggu. Yang ketiga, ada resiko pengambilan konten atau pencurian konten yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat merugikan integritas dan juga nilai materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, ada contoh video pembelajaran mengenai materi puisi ini yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Hai hai hai. Yuk belajar bahasa Indonesia edisi membuat puisi. Sejak berada di sekolah, kalian pasti pernah mendengar kata puisi. Nah, tapi kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan puisi itu? Yuk, mari kita bahas. Nah, jadi puisi ini merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Biasanya juga puisi ditulis atas dasar kesenangan hati, sehingga akan menimbulkan suatu keestetikaan dalam penulisannya. Lalu, bagaimana sih cara membuat puisi? Nah, setelah kita mengetahui apa itu definisi puisi, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menulis puisi. Terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah menentukan tema dan judul.
Yang kedua adalah menentukan kata kunci. Ketiga, menggunakan gaya bahasa. Keempat, membayangkan suasana. Dan yang terakhir adalah memperhatikan diksi dan rima. Setelah kita berhasil menerapkan kelima hal tersebut, maka selanjutnya kita diperbolehkan untuk menulis sebuah puisi. Berikut disajikan sebuah contoh dalam pembacaan puisi. Saya hanya ingin oleh Betari Najwani. Saya bukanlah apa-apa. Saya ingin jadi lentera, tapi lentera terlalu terang bagi saya yang hanya mengenal gelap. Saya bukanlah apa-apa. Saya ingin jadi pelangi. Tapi pelangi terlalu berwarna untuk saya yang hanya tahu abu-abu. Saya ini sebenarnya apa? Seonggok asa, katanya. Manifestasi dari semoga. Inginnya. Bukan apa-apa jadinya.